Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruspan pada pertemuan kali ini tepatnya pertemuan terakhir karena Selasa depan kalian sudah ujian. Pada pertemuan kali ini Bapak melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu membahas tentang SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel, yang biasa disingkat dengan SPLDV. Masih ingatkah kalian apa ini? Ini adalah persamaan. Persamaan linier dua variabel. Di sini ada X dan Y yang merupakan variabel, terus ada lambang sama dengan, yang berarti adalah persamaan, seperti itu. Gimana cara menentukan selesaiannya? Yang pertama, hingga menggambar grafiknya, yang pertama kita tentukan titik potongnya dengan misalkan 0. Ini salah satunya saja caranya, kalian sudah paham kemarin. Dengan misalkan X menjadi sama dengan 0, berarti Y nya kita dapat 4. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4. Ketika Y nya yang sama dengan 0, itu didapat X nya sama dengan 2. Jadi kita dapat titik potongnya 0,4 sama 2,0, sehingga digambar pada koordinat kartesius seperti ini. 0,4 itu ada di sini. 0,4 itu ada di sini. Ini 0,4, sedangkan 2,0 ada di sumbu X. Seperti ini. Dari dua titik tersebut kita tarik garis lurus, seperti ini pada gambar ini. Jadi persamaan 2x plus y sama dengan 4 itu ketika digambarkan pada grafik seperti ini. Masih ingat kan ya? Manfaat mempelajari materi SPLDV. Yang pertama, sering kan menjumpai permasalahan seperti ini. Ini kita bisa simbolkan juga. Ini Pikachu ini kita lambangkan dengan X misal. Berarti X tambah X tambah X sama dengan 3X. 3X sama dengan 60. Berarti X nya sama dengan 20. Gampang kan ya? Sedangkan ini diketahui dan lain sebagainya, sampai kalian bisa menjawab soal yang paling bawah sendiri. Itu salah satu masalah. Lainnya juga banyak, kalian bisa membaca sendiri di buku paket. Manfaat mempelajari materi ini sebenarnya banyak lagi. Ini lagi, Panda dan Ubed membeli kemeja dan rok di toko yang sama dengan harga yang sama. Panda membeli 3 kemeja dan 2 rok dengan harga 200.000, dan Ubed membeli 2 kemeja dan 1 rok dengan harga 150.000. Tanpa menggunakan strok, apakah kalian bisa membantu Panda dan Ubed menentukan berapa harga 1 kemeja dan berapa harga 1 rok yang dibelinya? Dengan menggunakan SPLDV kalian bisa menentukan masing-masing harganya seperti itu. Tujuan mempelajarinya di sini untuk menyelesaikan masalah SPLDV itu ada 3 ya. Sebenarnya kalian bisa menyelesaikan dengan metode grafik. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan SPLDV itu dengan metode substitusi. Terus yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan dengan metode eliminasi sekaligus dengan metode campuran. Campuran itu maksudnya substitusi digabung dengan eliminasi, seperti itu. Yang pertama, kegiatan 1 itu kalian disajikan dengan amatan masalah SPLDV. Siska membeli apel dan melon sebanyak 8 buah di pasar. Jika selisih buah apel dan melon Siska 2 buah, tentukan banyaknya apel dan melon Siska. Dengan
dengan menggunakan konsep SPLDV kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Caranya satu, menyelesaikannya itu adalah membuat model matematikanya. Ini sudah ada di LKPD yang Bapak sajikan nanti. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini berarti menggunakan metode grafik. Yang ketiga, gambar grafik pada suatu bidang kartesius. Yang keempat, tentukan titik potong kedua garis. Titik pertemuan kedua garis itu disebut titik potong. Titik potongnya itu yang merupakan selesaiannya. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Seperti itu. Kegiatan kedua ini kalian disajikan dengan masalah SPLDV juga. Yakni harga 3 pensil dan 2 buku tulis adalah Rp5.100, sedangkan harga 2 pensil dan 4 buku tulis itu Rp7.400. Untuk menjawab permasalahan ini, hitunglah harga masing-masing pensil dan buku tulis. Kalian bisa menggunakan selesaian dari SPLDV juga, tapi yang Bapak contohkan di sini yang substitusi. Yang pertama, membuat model matematikanya lagi. Yang kedua, ubah persamaan 2 menjadi persamaan 3. Jadi dari soal di sini kalian buat 2 persamaan. Harga 3 pensil dan 2 buku tulis adalah Rp5.100. Ini bisa jadi satu persamaan. Sedangkan persamaan 2, harga 2 pensil dan 4 buku tulis itu sama dengan Rp7.400. Persamaan 2. Ikuti langkah-langkahnya. Setelah langkah ketiga, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1, menentukan nilai dengan mensubstitusikan nilai ke persamaan 1, buat kesimpulan. Seperti itu. Yang eliminasi juga akan disajikan langkah-langkahnya pada LKPD. Begitu juga yang metode campuran. Kalian bisa mengerjakan dan memahami selesaian dari masalah SPLDV. Yang pertama grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat metode campuran. Kalian bisa mempelajarinya langkah-langkahnya pada LKPD yang Bapak sajikan. Seperti itu. Nalarnya nanti kalian sudah Bapak buat berbeda di LKPD itu kerjakan. Coba. Setelah kalian dapat menyelesaikan masalah yang Bapak sajikan pada kegiatan menalar, kalian coba simpulkan apa yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini, mulai dari selesaian metode grafik sampai ke campuran. Kalian simpulkan apa yang kalian dapat. Tentunya yang Bapak nilai itu hasil sendiri. Kalau kalian nyontoh atau sama dengan kerjaan yang lain, itu Bapak kecewa sekali, dan nilainya mungkin Bapak juga ngasihnya rendah. Kalau hasilnya kalian sendiri, meskipun salah-salah, itu lebih Bapak hargai. Meskipun kurang tepat, bukan salah maksudnya Bapak. Seperti itu. Oke, kerjakan tugas evaluasinya. Tidak banyak, cuma ada yang di LKK 1, LKK 2 itu ada 2, LKK 3 ada 2 juga. Jadi cuma 4 tugas, 4 soal saja maksudnya. 4 soal SPLDV. Seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.